Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Kembali jumpa dengan saya untuk kajian diskusi. Nah, untuk kajian diskusi ini kembali kita ketemu dengan diskusi fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Luga Tambunan, ya. Dia yang menyebut dirinya sebagai Nabi Oten. Oke. Di sini Luga akan diskusi dengan seorang wanita yang, waduh, mungkin kalau kita mendengarkan pun rada jengkel gitu ya. Karena dia tidak bisa diskusi karena nerocos terus. Ya, jadi inilah yang menyebabkan diskusi ini kurang take and give gitu. Tidak ada perlawanan dari Luga. Karena setiap kali Luga mau ngomong langsung didamprat. Kemudian kita akan menyimak penjelasan mengenai neraka dari Luga Tambunan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi berikut ini antara Luga Tambunan dengan Rosi di Komalnya Lewi Leba. Selamat menyaksikan. Nah, jadi ini mau gua hapus-hapusin dulu semuanya, terus baru gua pasang ulang. Iyalah, seleksi lah, jangan anak setan lu kasih moderator, jangan. Enggak, maksudnya kan acaranya beda, Bang. Ini kan acaranya beda ini. Waduh, ini nanti kalau yang moderatornya Luga suka nge-kick orang ini, Lewi. Ya kalau memang lu nggak bisa diatur, lu mau menyembah setan, kenapa enggak? Makanya lo kalau baik-baik. Kalau pengikut Yahweh suka mengsetan-setankan orang Tuhan bilang manusia itu gambar Tuhan, Anda mengsetan-setankan orang, Pak Luga. Lancang sekali Anda. Itu kelakuan Yahweh begitu tuh. Sebentar ya. Menganggap orang itu musuh. Kan kamu mengatakan Tuhan perjanjian lama iblis. Yahweh pertanyaannya kenapa nggak bawa aja yang jadi iblis? Ya, orang Israel minta roti dikasih ular. Orang capek berperang, bangsa, ya, mengelilingi tanah, terus minta roti dikasih ular. Terus Yahweh bahkan melanggar perintah kedua. Tuhan itu sampai membelah laut loh buat bangsa Israel loh. Di bumi, di bawah bumi, disuruh bikin patung ular tembaga. Terus siapa yang ngasih bangsa Israel? Ya, gak ada yang bisa dipegang dari omongan itu, Bapak. Bisa dipegang. Kucing, lu diam dulu. Gue lagi pengen ngomong. Apa kau? Diam kau. Kamu diam. Jangan kasar-kasar Luga sama. Kau diam kau. Ya, saya gambar Tuhan. Saya iya, ngomongnya gantian. Iya, makanya kau diam dulu. Bapak yang diam. Di sini, Bapak di sini kan berdialog, ngomongnya gantian. Mengatai orang lah, orang itu gambar Tuhan, Pak. Nggak seperti Yahweh Anda itu ya, nganggap manusia itu musuh. Aduh. Ya, makanya disuruh bunuh. Tuhan itu. Terus yang menciptakan Adam siapa? Siapa yang menciptakan Adam? Ini yang harus Anda tuh perlu kan perjanjian lama juga sebelum zaman Musa dan setelah, maksudnya pada zaman Musa harus dibedakan karena Tuhan yang disembah oleh Musa ini, Pak, berdiam di semak duri dan dia punya masalah, Pak, dengan moral. Ngerti Anda? Jadi kalau menurut Yesus, Musa itu manusia sesat apa enggak? Menurut Yesus, coba kau buka perjanjian baru. Nah, Musa itu, menurut Pak, Yesus, disesatkan oleh Yahweh, ya. Dia memang diutus Tuhan, Pak. Tapi dia menurut pendapat Yesus, tolol, jawab dulu. Kasihan Pak Musa ini, pendapat Yesus, Pak, Musa itu sesat enggak? Pak, kasihan Musa ini, Pak, ya. Bahkan dia disuruh mati. Tapi sebentar dulu. Enggak, Bapak. Buros, maaf. Tapi sebentar, maaf. Ya, sebelum disuruh mati di atas gunung Nebo, ngomong mulu disuruh membunuh siapa, Pak? Bangsa Midian, bangsa istrinya sendiri ini, dengan mertuanya. Kamu dia ngomong ganti-ganti. Bapak juga leher kau. Iya, ini sebentar Bang Luga. Yahweh itu ya. Bang Luga, Karos, mohon maaf nih, ini sorry, ini aku host ngomong bentar ya, kayak. Maaf nih, ini begini Bang Luga, sorry ini, maaf ini Bang Luga. Ini kan acaranya ini kita lagi ada acara, ini pertarungannya Bu Ros sama Bang Andi. Begitu loh Bang. Jadi ini maaf ini memang tadi kita udah janjian. Memang
mau adakan pertarungan fight antara Muro sama Bang Andi. Nah, maksudnya belum untuk sesinya buat titanium ini belum. Bang. Maksudnya Tapi ini biar saya, supaya Bang Lewi Leba sudah menyudahi pertarungan Iya, saya iya, dengan iya. Pak Andi. Saya sudah menyudahi. ah, Oh, Saya berarti enggak, sudah maksudnya menyudahi. gini host, Ya. gini host, host. Bu ya Rose terserah sih kalau sudah aku mah terserah. sebentar, Bu Rose sudah menyudahinya. Kemudian dia mau bertarung sama Nabi Luga nih, Nabi loh yang ditantang loh. Oh Nabi, Nabi apa kau? Nabi palsu. Iya, kau pakai data jangan Tapi ngomong begini dulu, semua maaf, gitu, maaf, goblok. maaf, maaf sebentarnya sebelumnya Oh, begini, Bang, maaf ini aku katanya nanti aku Nah, bingung ini. begini, tunggu. Nanti Luga konsep Titanium mau dilawan sama Tritunggal Syariah nih. Iya, jadi tolong ini dulu. Nggak Aku bergender bingung ini, nih. sorry ini teman-teman maaf ini, tolong maaf Nanti aku temanya kan host. tem- Iya, aku kan begini nih teman-teman maaf ini ya. Ini kan aku kan host. Posisinya ini kan semuanya nih teman nih, dua-duanya teman. Nah, jadi biar pertarungan ini lebih enak, aku kan butuh saran dan masukannya nih. Nah, kira-kira gimana nih mau digelarnya kayak gimana biar supaya kalau aku kan nggak ikut bertarung, iya kan? Aku hanya sebagai Ganti-gantian penyedia aja fasilitas ngomongnya. saja. Jadi biar supaya enaknya gimana biar ada di. Nah, tapi Oke, begini, ngomongnya kalau gitu gini, ganti-gantian aja. ini kan butuh moderator. Iya, maksudnya ini kan butuh moderator. Ini gimana? Masalah moderator. Enggak. Biar supaya nanti aku jangan dinilai Syaratnya gimana. tidak boleh mengatakan manusia itu hewan ya. Kemudian tidak boleh memaki-maki. Kemudian kalau ditanya harus dijawab sesuai dengan data. Nah, itu saya rasa itu mungkin ada tambahan Boleh. silakan. Ya, tapi kalau begitu begini, sekarang tolong tunjuk moderator, Bang. Maaf ini masalah moderator biar supaya ini kan saya juga sembari kerja ya, Bang. Ya maaf ini, maaf. Gimana ini? Siapa yang mau jadi moderator nih? Ya pokoknya ganti-gantian nggak pernah. Terus saya Bang Yaman aja lah, Bang Lewi Leba. Kenapa manggil Bang Yaman? Iya, Bro Yaman aja. Terserah, ya udah ya. Bro Berarti Yaman Bang tuh Yaman ya. netral tuh. Enggak, Pak Andi aja, Pak Ya udah. Andi. Ada Brahma. aku nggak Bro Yaman lah Aku nggak. netral. Ya gimana caranya maksudnya Gini, moderatornya? nanti kalau ku bilang Iya, si mau Luga yang dijadikan menang, moderator biar Rose ngamuk sama aku. Kalau ku bilang Rose yang menang, Luga ngamuk sama aku. Pening lah. enggak lah. Iya, makanya aku Tadi kan kita udah juga sebagai selesai, orang juga Pak bingung nih, Andi. teman-teman. Mohon maaf ini. Pak Nggak Andi. perlu Ya coba host saya ya, hostnya aja, hostnya. Hostnya. Yang penting ngomongnya Aku lagi kerja, gantian. Bang. Oh iya. Bang, maaf, aku kan sembari kerja nih. Ini kan aku sembari nari. Ini kebenaran ada 2 HP, jadi ini HP aku akan tinggalin Oke, siap. standby aja. Brahma. Ya udah, berarti Bang Yaman ya. Juga. Aku Siapa nih? Ya, apa Moderator. gimana maksudnya? Moderator itu gimana maksudnya apa? Nggak usah pakai moderator Kan lah. Artinya yang Ya udah langsung aja Yang ganti-gantian penengah aja. lah, penengah. Iya, penengah Wasit, dalam penengah acara itu ini. itu. Oke. Ya, ya udah aku ini Bang Yaman ya. Kalau nggak bikin Tengah, ya. dua-duanya moderator. Luga bikin moderator. Iya, gimana? Bang Milo aja. Biar Bang adil Milo, kan? Bang Milo moderator. Si Rosi ini Bang Milo ya. apa agamanya? Marsion Boleh, kan? boleh. Salah satu pembicara Marsion Ya kan? udah Bang Milo sama Bang Yaman ya. Bang Yaman, tapi lu belum Harus ngikutin jujur. juga, Bang. Sembahan saya Raja Yesus Bapak Luga ya. Sembahan saya adalah Raja Ya, Yesus Raja yang Marsion kekal juga untuk Raja Yesus selama-lamanya. juga, tapi menolak Tuhan di Perjanjian Lama. Makanya saya Siapa yang bilang, bilang menolak Tuhan Perjanjian Lama? Ya. oke, silakan kamu teman duluan, silakan. Iya. Gimana keberatan iya, kamu, silakan. Bapak ya. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam Sorry, dosa, sebentar. Bang Yaman. Abang kan belum ngikutin aku nih. Jadi mau ditambahin moderatornya nggak bisa, Bang.
Ya boleh boleh. Nah, coba biar supaya aku ini nih ya. Aku Oke, silakan teman-teman. Mohon maaf nih ya, Bang Lugam, mohon maaf ya. Kak Rosi, mohon maaf ini mungkin silakan mau dilanjutkan. Ini aku udah jadikan moderator. Nanti Bang Luga kalau ada apa-apa konfirmasi sama moderator ya. Ada dari pihaknya Bang Milo sama Bang Yaman, dua-duanya moderator di sini, Bang. Ya Kak Rosi juga demikian ya Kak Rosi ya. Mungkin kalau Tugas moderator ini apa dulu nih, Bang Lewi? ya terserah. Artinya begini, maksudnya kan cuman mengatur, membantu menjalankan, artinya supaya diskusi itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Oke. Artinya mungkin Pokoknya begini nggak kan, ini ada udah maki-makian ya, nggak ada maki-makian yang pentingnya. Ya, silakan ya. Ya, lu juga kalau nggak silakan, dimaki Bang. nggak akan maki orang, asal ngomongnya baik-baik. Silakan. Ayo, silakan kamu Rosi, ngomonglah. Ya, jadi saya hanya mau memberi kita kesadaran ya Pak ya, bahwa sebelum manusia itu diciptakan, iblis dan malaikat-malaikatnya itu sudah lebih dahulu dilemparkan ke bumi. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, alias mereka percaya kepada iblis, mereka percaya kepada dusta iblis, disitulah terjadi suatu peristiwa hukum. Kenapa saya menyebutnya peristiwa hukum? Karena sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada Adam kuasa atas seluruh bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, atas seluruh hewan, atas semua yang ada di bumi. Adamlah yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi raja bumi. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, semuanya itu diambil alih oleh iblis. Iblislah yang menjadi penguasa dunia ini, menjadi Tuhan dunia ini, menjadi Tuhan bayangan. Itu tidak dibantah oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Oke, kalau itu udah tahu, yang intinya aja langsung di mana perbedaannya. Iya, maksud saya kalau iblis penguasa dunia ini, apalagi bangsa Israel yang cuma provinsi dunia. Semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Pak, terutama di zaman-zaman itu ya, itu semua dikuasai oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Setiap bangsa dikuasai oleh satu penghulu malaikat iblis. Terus lalu si Musa dikuasain nggak? Musa ini pun ditipu oleh malaikat iblis yang bernama Yahweh. Tetapi memang Tuhan mengutus malaikatnya juga. Supaya apa? Supaya iblis ini jangan sampai memusnahkan bangsa Israel. Terus yang membela laut itu siapa? Bahwa malaikat iblis Yahweh ini memusnahkan umatnya sendiri banyak kan. Tadi Anda udah bilang peristiwa lembu tuangan, ya, peristiwa Baal Peor, peristiwa mereka ketika lagi makan daging burung puyuh di mulutnya, mereka ditampar Yahweh, Pak. Padahal daging masih di mulut. Oke, cukup. Gantian ya, udah cukup. Anda mengatakan ketika bangsa Israel membuat berhala, lalu dibunuh oleh iblis, betul? Betul? Iyalah. Jadi kalau ada orang menyembah berhala, maka iblis membunuh orang itu, betul? Betul nggak? Ya, Bapak. Jadi ketika ada orang menyembah setan, setan itu kan berhala, lembu tuangan, maka iblis harus membunuh dia gitu. Nah, terus sekarang saya tanya, ketika Tuhan membelah laut, ketika Musa membelah laut untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Firaun, yang membelah laut itu iblis atau Tuhan? Silakan dijawab. Ya Tuhan, saya bilang Tuhan itu ya, di Ibrani 1 ayat 4, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk apa? Untuk memberikan keselamatan yang untuk emang menyelamatkan mereka yang harus diselamatkan. Ibrani 1 ayat 14. Membelah laut itu loh, membelah laut Teberau, itu siapa yang bikin? Iya, itu malaikat Tuhan, Bapak ya.
Tapi bukan iblis iblis. iblis tuh ngaku-ngakunya itu dari dia. Kan karena nggak ada yang lihat. Maksudnya kan nggak ada yang lihat siapa berbuat siapa kan. Malaikat-malaikat kan nggak bisa dilihat. Sebenarnya itu malaikat Iya, Tuhan yang menurut berbuat itu, yang ajaranmu, menolong bangsa Israel yang membela laut membela itu laut siapa? Tebrau. Kau tegas ngomongnya. Tapi malaikat iblis yang bernama Yahweh ini mengaku itu jasa dia. Itu Aduh, masalahnya kamu gitu, tuh Pak. ngambang jawabannya. Coba jawab Tidak pertanyaan. ngambang. Sebentar, Karena Anda kamu nggak jawab dulu. ngerti pertarungan antara malaikat Tuhan dengan malaikat iblis. Anda pikir semua Tuhan, Bukan Tuhan, itu Tuhan, yang Tuhan. saya tanya. Yang saya tanya sama kamu, yang membela laut itu siapa? Kan saya udah bilang malaikat Tuhan. Katanya iblis tadi. Jadi Musa Yang iblis dipakai. itu ya Bapak ya. Bapak tahu ngapain iblis? Dia pergi ke Mesir ya, membunuh semua anak sulung Mesir. Anjing, aduh Tuhan. Terus Itu iblis pekerjaan membela iblis, Firaun kan? gitu. Iblis, kan udah dibilang Tuhan, iblislah yang menjadi bapakmu. Ciri iblis apa? Aduh, Pembunuh sesat manusia banget si sejak anjing ini. semula, Pak. Babi kali Pembunuh kau ajaran manusia setan dari sejak mana sih? semula. Ya. Stop. Peringatan pertama. Ini kelewatan ini. Sesatnya bukan main. Gue baru tahu nih ada ajaran kayak gini. Oh ya? Aduh. Peringatan pertama buat layak luga. Stop untuk kata-kata. Sekarang saya tanya, coba jawab pertanyaan Iblis saya. lah, kata Tuhan Yesus ya kepada bangsa Israel ya. Kamu Kepada jawab Anda. dulu. Jangan kamu Iblis lah yang menjadi bapakmu. Jangan dulu Iblis kamu adalah ngerocos. pembunuh Aduh, manusia sejak semula. ngomongnya Dari Habel. gantian. Ya udah Pak, berarti yang Aduh, membunuh Tuhan. Pak, membunuh anak sulung di Mesir termasuk hewan-hewannya adalah malaikat Oke. iblis. Gantian ngomong ya. Ya silakan. Kamu bilang yang membunuh anak sulung adalah iblis. Bukankah itu 10 tulah yang diberikan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Kenapa muncul bilang iblis, setan, kurang ajar? Jawab. Terima kasih untuk makian Anda. Saya berdoa Tuhan Udah, turun Yesus kau, turun mengakui kau, Anda turun ya kau. Bapak Udah. Luga ya. Saya rasa udah cukup ya. Saya rasa udah cukup. Ini udah ajaran setan ini. Ya, udah mau lagi. jelas kok Ajaran iblis yang setan ini. membunuh anak-anak sulung di Manusia Mesir itu tai ya ini. Bapak ya. Ya, sudah Udah, jelas. cukup. Turun aja, turun. Nggak perlu lagi aku melanjutkan. Kau udah jelas setan kau. Ya, oh ya. Kita Itulah. berikan semua firman Tuhan itu. Kan Yahweh itu berulang kali mengeraskan hati Fir'aun. Anda nggak baca, Pak? Kalau Firaun itu hatinya nggak dikeraskan oleh Yang Yahweh, mengeraskan nggak hati perlu Firaun Pak, itu terjadi Tuhan. Aduh, berbagai yang aneka tulah. Tidak leher. perlu terjadi penumpahan darah. Tapi Yahweh ini memang nakal ya. Dia mau darah dari bangsa Mesir dan juga kalau bisa sih dari bangsa Israel. Tapi dari bangsa Israel ya tunggu mereka dulu ya nyebrang laut ya nanti deh. Nah, kalau ada momen-momen yang pas ya. Ya, begitulah Yahweh ini ya Pak ya, selalu mengincar darah manusia karena dia adalah pembunuh sama seperti bosnya iblis ya, pembunuh manusia sejak semula. Itu udah brandingnya dia Pak ya. Udah trademarknya dia itu nggak bisa dipisahkan, udah DNA-nya dia itu pembunuh manusia sejak semula. Udah. Sekarang kau diam. Gantian ngomongnya. Ya. Yang membawa bangsa Israel kau bilang iblis. Yang membela laut. Siapa iblis. sih yang bilang membawa? Membelah. Kan saya bilang malaikat Tuhan membantu bangsa Israel melewati laut Tebrau. Dan jangan sampai Nah sekarang nih, iblis Tuhan ya, yang memberikan nekat, 10 tulah nekat. siapa? Kenapa? Kambing yang memberikan 10 tulah siapa? Yang Oh memberikan terima 10 tulah kasih. Saya gambar kepada Tuhan ya Bapak ya, Firaun. bukan kambing saya Pak. Saya gambar Tuhan. Iya, kamu jawab aja yang memberikan 10 tulah kepada Firaun siapa? Siapa? Ya. Memberikan 10 tulah. Siapa? Kamu jawab. Iya kan saya udah bilang itu kan pekerjaannya si Siapa? Yahweh yang berulang kali mengeraskan hati Fir'aun. Iya, yang memberikan 10 tulah. 10 tulah kamu tahu kan? Ada katak, air menjadi Iya, darah. Itu siapa tahu. yang memberikan? Siapa? Yahweh. Siapa yang bikin? Yahweh Bapak, Yahweh. Iblis gitu. Ya. Nah, iblis yang bikin kan? Iya. Ini kan menurut kamu Yahweh itu kan iblis kan? Betul? Iya.
Memang monyet ini. Udah, mati aja kau. Gak perlu didebatin ini, udah setan Ya beneran Tuhan ini. Yesus mati buat saya. Kok Anda nyuruh saya mati? Tuhan Yesus memberi darahnya supaya saya Kamu jangan hidup, bawa Pak. nama Yesus. Ya, apa Yesus kau? juga tidak bisa. Yesus juga tidak bisa tampil Kau kalau jangan tidak ada mewarisi bakat Tuhan di Yahweh, perjanjian Pak. lama. Senang membunuh Kurang orang ajar kau. lewat perkataannya. Ya, Yahweh itu memang senang mengutuki orang, mensumpah serapai orang itu, Pak. Si Udah, kau Yahweh itu, diam Pak. aja. Dia suka mensumpah-sumpah serapai Ya, orang setan kau. dengan kata-kata seperti itu, dan itu mewaris, Pak, kepada seluruh penyembahnya. Kalau Bapak penyembah Yesus, Bapak tidak akan pernah mengatakan hal itu, saya jamin, Pak. Karena Kamu jangan khotbah dulu, roh yang tolol. ada di Kau dalam di sini udah diri salah Tuhan semua Yesus adalah omongan roh kau. yang lemah lembut, ya. Ya, Oke ya, penuh teman-teman, kasih, saya rasa belas cukup. kasihan. Ini Nggak si seperti kucing Tuhan ini Anda, udah Pak, kalah. baperan, ya. Orang bangsanya minta roti, dikirim ular. Ya, Tuhan Anda itu punya Bukankah bangsa masalah, Pak, Israel itu dengan bersungut-sungut? kejiwaannya. Maaf Kamu ya, nggak dengan baca rohnya itu ya, bangsa Pak. Israel itu? Maaf saja, saya mau Aduh, bilang si Tuhan Anda itu punya masalah tai dengan orangnya. punya gangguan, Pak, dengan mentalnya. Ya udah, Maaf aja, gembel orang miskin, udah ya. Karena aku bukan moderator, aku turun ya. Manusia tai. Silakan. Gue baru tahu ada ajaran tai. Oh iya. Kemana Nabi? Kalau Tuhan bilang iblis itu pembunuh manusia sejak Udah cukup, semula. udah cukup. Ya berarti yang Udah gembel membunuh ini, ya Bang. semua Udah setan yang ini. membunuh itu iblis. Aku cari grup. Iblis yang mereka itu nggak bisa ditawar. Yesus bilang Gini iblis manusia aja, sejak gini aja semula. Nabi. Yang sepemahaman saya Ya sekarang kan ayat-ayat Alkitab juga tafsir dipelintir-pelintir oleh manusia sesat. Ayat Alkitab pun saya tidak ya, bertafsir, Bang. itu bisa dipelintir. Iblis aja, Iya, saya nggak. iblis aja. Sebentar ya, sebentar dulu. Kamu diam dulu sebentar. Ketika Yesus berhadapan iblis pun memakai ayat dengan ayat karena iblis pun memakai ayat. Makanya perlu ada penglihatan. Kenapa perlu ada penglihatan? Supaya tidak seenaknya menafsir ayat. Coba kalau nggak ada penglihatan, oh yang dimaksud dengan benarnya kontol misalnya, oh yang dimaksud dengan tanda binatang itu, bisa aja orang menafsirkan seperti itu. Siapa yang bisa melarang, ya kan? Ya, masa makan apa yang Anda ada penglihatan apa yang para Abang nabi. bilang, makanya apa yang Abang kasih tahu di sini saya mau kritisi. Makanya supaya nggak yang dengar ini nggak salah gitu. Saya ngomong kayak gitu karena saya lihat kamu sudah mulai ke Raspane versi kamu Raspane yang tadi yang HKBP udah saya buang. Nah, itu lagi kamu dari Bukan, versi Bang. Katolik. Bukan masalah Katolik nggak, karena saya pembaca. Silakan kau turun. Tulis di situ kan. Orang-orang yang sedangkan mereka dilempar mau masuk ke Kelihatan tanah nggak? mereka. Sekarang mereka saya tanya. mereka ditombak. Bagaimana chip itu bisa masuk ke mereka? Kalau Ya, barang ya, chip ini sekarang. nggak bisa masuk ke mereka, jadi firman Tuhan ini nggak segeneral mungkin. Maksudnya nggak semua orang tahu. Bagaimana maksudnya bisa nubuatan itu terjadi? Oh, Paham nggak maksudnya? Kan abang lihat itu bisa lihat aja video. kalau Ada misalnya satu- penginjil begini loh, kalau sebentar. Bodoh. Saya kan sudah bilang sama kamu tadi, Wow. pemaksaan microchip itu akan terkonsentrasi di kota, makanya lari ke desa. Nah, kalau mereka sudah berada di hutan, yang berarti mereka dari kau. Pemaksaan Tapi kan microchip tulisannya itu kalau itu sudah terkonsentrasi di digenapi kota, semua makanya baru bisa suruh lari. jadi, Bang. Kalau kau mengatakan sebentar, itu penginjilan, kamu jangan samakan. Kalau misalnya ada yang di gunung, Bang, mereka nggak kenal. Berarti mereka jauh lebih beruntung dari kak. Silakan, gue udah capek ngomong sama dia nih. Yang lain aja deh yang baru tanya. Permisi, Bang. Gue dikasih tahu kepala batu. Bang Luga, Silakan. abang kan nabi ya? Bang, Iya, terus kenapa? mau nanya bang. Iya. Aku mau tahu mukjizat yang abang pernah lakuin Kenapa? apa ya kira-kira ya? Oh, sorry, Bang Roy dari gereja mana ya? Bang Roy, sorry. Kenapa? Gitu. Kenapa? Dari gereja Dari mana? gereja mana Bang Roy? Biar Bang Nabi tahu. Oh kita privasi aja. Oh. Mana?
Iya, privasi itu. Bang. Nembak-nembak, ya kita nggak tahu. Iya, kamu bilang aja kau dari HKBP, kalau nggak dari gereja kan. Aja, jangan. Kau jujur dengan diri kau. Kau aja nggak bisa jujur, mau nanya-nanya lagi. Aku Muslim. Aku Muslim, Bang. Muslim. Iya, mau ini Gitu aja dong, jujur kau. Bilang, Nabimu Muhammad. Iya, nambah pengetahuan aja. Silakan. Kan setahuku Nabi itu ada mukjizat loh. Ya, Abang apa mukjizatnya? Jadi, nah begini. Saya adalah Nabi. Siapa aja yang udah dibakar di neraka, itu tugas kami. Gimana? Nah, kami banyak melihat orang-orang seperti kau yang tidak percaya Yesus itu dibakar di neraka. Kami udah lihat. Bukan, maksudnya mukjizat, Bang. Jangan melebar. Itu juga mujizat. Aduh, itu kan menyampaikan pesan, bukan bermujizat. Nabi itu tugas utamanya menyampaikan pesan. Dan kami sudah melihat orang yang model-model kau bukan cuma dibakar, dicincang, dibelah-belah, Pak. Bukan, Bang Luga ini Karena Nabi diutus ke mana ya? Nabi. Nah, kami udah melihat orang-orang seperti kau tuh bukan cuma dibakar, mulutnya dirobek-robek. Gara-gara Yesus sebagai Tuhan. Melihatnya di mana itu, Bang? Di neraka. Melihatnya di mana? Oh, Abang sudah kesana. Kami udah pernah dibawa Tuhan Yesus ke neraka, ngelihat. Udah, makanya saya nabi. Orang-orang ya, kau tuh di neraka tuh mulutnya dibakar, dirobek-robek. Ya iyalah, mau kira kaleng-kaleng. Tahu pun. Itu lihatnya itu sebelum minum obat ya. Apa? Kok minum obat? Udah dibilang mulutnya dirobek-robek. Bang, neraka udah ada nggak sih, Bang? Neraka ini kan sebenarnya terbagi menjadi dua, alam maut ya, tempat iblis yang masih ada. Alam maut sama neraka tuh beda. Alam maut dengan lautan api. Siapa yang mengutus Abang menjadi nabi itu? Oh, sabar Bang, gantian. Yesus. Nabi dari mana kau? Ini Hiro dari gereja mana, Hiro? Banyak banget sih. Satu-satu aja pasiennya. Enggak, mau tanya ini Nabi dari mana ini? Iya, kalau Hiro agamanya dari Kristen. Lebih jelas. Siapa yang mengutus kau Nabi? Kurang ajar. Kau dari gereja mana? Kau agama apa? Kau binatang sesat kau. Turunin aja ini. Kenapa takut? Takut. Turunin. Oh, takut kau nggak bisa kau di sini. Bukan takut. Bukan terlalu hujat ya. Bukan takut. Di sini dialog santai, bukan dialog marah-marah. Dialog Bang, boleh pakai data jelasin aja. masalah neraka nggak, Bang? Tadi saya tertarik tuh. Jadi gini, ada yang namanya alam maut. Alam maut itu berada di pusat bumi. Alam maut ini ke neraka kamu Islam, itu kamu diam, baju atau apa, Bang? Kamu diam dulu, nanyanya satu-satu. Kau udah dibilang mulut-mulutmu dirobek-robek di neraka, kau diam dulu. Nah, jadi saya jawab dulu ya. Neraka kemarin pakai baju atau apa, Bang? Apa pakai jas? Di alam maut itu kan adanya di pusat bumi. Adanya di pusat bumi. Nah, alam maut itu seperti daratan. Jadi ada gunung, ada pebukitan, itulah disebut neraka. Nah, alam maut ini bentuknya seperti tubuh manusia. Sebentar. Jadi dia seperti jadi di sekelilingnya itu ada lautan. Nah, di akhir zaman daratan ini akan dicampakkan ke dalam lautan yang disebut lautan api. Jadi neraka itu ada dua macam. Pertama adalah daratan yang disebut dengan Hades, alam maut. Lalu yang kedua setelah hari penghakiman, itulah yang disebut lautan api. Jadi alam maut di Wahyu pasal 20 dikatakan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi alam maut tempat penyiksaan. Kalau neraka itu tempat penyiksaan antara setan dengan manusia. Tapi kalau di alam maut masih manusia doang, setan belum disiksa. Kira-kira begitu.
Oke Di bang, neraka ada rokok nggak bang? supaya nggak hoax bang ya. Apa bisa saya dapat ayatnya yang tadi abang bilang itu alam maut di mana? Wahyu pasal 20. Wahyu pasal Itu- 20 dikatakan ada jurang maut. Jadi alam maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, lalu dihakimi. Setelah dihakimi dicampakkan lagi ke lautan api. Jadi berarti ada dua tempat. Yang satu adalah alam maut, itu Wahyu pasal 20. Nah, yang saya tanya neraka Lalu- bang, karena abang tadi Iya. udah pernah Ayat 21 lautan api. Ayat 21 lautan api. Lautan api itulah yang disebut neraka. Nah, soalnya sepemahaman saya bang, neraka itu belum ada. Yang pertama, karena neraka itu akan disebutkan nanti pas terakhir kali itu yang seperti abang bilang di kitab Wahyu. Itulah yang disebut Wahyu pasal 21, itulah lautan api. Tadi yang abang bilang abang sudah ke neraka. Di Gini mana loh. ada setan tadi katanya. Sebentar gini. Sebenarnya dua-duanya Ya, sebenarnya sebenar. Neraka dengan alam maut sebenarnya tempatnya sama-sama tempat penyiksaan. Kalau Ya, alam maut supaya ya maksudnya saya terima itu, tapi boleh ditunjukkan ada ayat yang menunjang gitu bang, supaya ada ayatnya. Ketika Yesus menceritakan tentang Lazarus dan orang miskin. Nah, orang kaya dan Lazarus ya kan. Orang kaya itu masuk ke dalam alam maut. Di dalam alam maut itu dia minta air. Itu belum lautan api itu karena belum penghakiman. Jadi semua yang mati dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Izin turun Ya ya. turun kau. Udah mulai gila aku. Kau turun. Udah aku bilang kau dirobek-robek di mulutnya di neraka. Nggak percaya kau, turun nggak dulu kau. Nah, oke. Jadi Bang, jangan lupa obatnya yang kemarin ya, 3 butir itu ya, biar tenang. oh, yang obat vitamin itu ya, udah aku minum itu, Bang. Manis juga itu. Lumayan lah banyak tapi kayaknya bang. Nah, jadi gini. Sip. Yang Wahyu itu jangan pasal lupa 2. sirup ya. Iya, Wahyu pasal 20 kan ada disebut alam maut. Wahyu pasal 21 itu disebut lautan api. Alam maut itu beda, Bang. Makanya ada dua tempat. Tempat pertama itu belum dioperasikan, yaitu lautan api. Itu belum dimainkan. Lautan api itu belum. Tapi tempat yang pertama, disitulah orang-orang yang tidak percaya Yesus tuh mulutnya dicincang, dibakar. Jumlah manusia Di juga mana itu ayatnya maksudnya? itu semua Harus ada dicincang. tertulis mulutnya dicincang itu di mana ayatnya bang? Maut Wahyu pasal 20. Kau nggak dengar tadi? Wahyu pasal Wahyu 20 itu bang, itu menceritakan kronologis bahwa nanti di akhir zaman saat Yesus datang, orang-orang yang benar itu naik ke awan-awan dan berangkat sama-sama ke surga. Ada 10 Wahyu pasal 20. 1000 tahun. Ada 1000 tahun namanya, di mana semua kamu orang jangan bahas itu dulu. Kamu jangan bahas itu dulu. Karena nggak ada di ayat Wahyu pasal Wahyu 20 itu dicincang mulutnya itu nggak ada. Aduh, karena itu ini orang kok bodoh tidak banget. tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus bilang, karena begitu kasih Allah akan dunia ini sehingga dia Jadi mengharumkan maksud kamu, jadi Tidak kalau ada. orang tidak percaya Yesus, pantatnya dielus-elus gitu. Setelah mati pantatnya dielus-elus. yang saya paham bang, Tuhan tidak akan menyiksa orang selama itu. Oh, jadi tidak ada neraka Karena gitu. neraka agama itu- apa sih? Karena neraka itu akan ada. Agama apa sih? Saya Kristen bang, dan ini tertulis di Wahyu. Neraka itu sekarang belum ada, akan setelah orang itu dihakimi selama 1000 tahun. Jadi mereka ditentukan benar Oke, apa salah. jadi itu orang-orang turun pada saat Islam, orang-orang dengar bang, biar kamu saya diam selesaikan. dulu, Abang orang tadi lagi ngomong ngomong. banyak ya. Nggak, abang tadi ngomongnya panjang. Terus orang-orang Islam ide. sekarang, orang-orang yang tidak percaya sekarang, orang Islam lagi diapain sekarang? Orang-orang yang tidak percaya Yesus sekarang lagi diapain? Jangan tanya saran saya bang. Lagi diapain Kalau sekarang? misalnya Tuhan itu menyenangi siksaan Katanya kau sebegitu tahu. banyak, dia bukan Tuhan. Lah iya, karena yang abang ceritakan ini tidak alkitabiah. Sedangkan yang alkitabiah pas Tuhan turun ketiga kalinya untuk datang ke bumi dan setan akan menyerang Tuhan, disitulah neraka bang.
sekejap mata mereka habis. Yang Yang paling lama saya dibakar itu tanya, Lucifer, Bang. Jadi kurang selama ajar. ini Kurang ajar, dengerin dulu. Kamu diam dulu, gantian ngomongnya. bagaimana Nabi kurang Sekarang ajar yang saya begini? tanya, Aduh, orang kata- yang bagaimana? menghina Yesus. Orang yang menghina Yesus. Masa kau dibilang kata kurang ajar Rekoba? Makanya kau diam dulu, kau ngomong gantian. Kan kalau orang Islam tidak percaya Yesus, udah meninggal, sekarang diapain coba? Kau jawab. Diapain? Menurut Abang, orang-orang menurut Diapain Abang sekarang? yang dari zaman, ya menurut Abang, orang-orang yang menghina juga Yang saya ketuhanan tanya orang kau. orang Israel, makanya Iya, yang ini kan saya sama. tanya kau, ngapain? Di zamannya Di mana Israel mereka sekarang? ada Di mana mereka penghujat. sekarang? Diapain? Ya nggak diapa-apain Aduh, karena kurang mereka ajar, mati ini gitu bukannya aja. Nanti 1000 tahun Nggak baru diapa-apain. setelah diadili mereka Anjing. baru dibakar. Wah, ini bukan Kristen, ini saksi Yehova nih, kurang ajar ini. Bagaimana Kristen Ini ajar saksi Yehova. mencintai Iya, umatnya, tapi dia dibakar, disiksa selama Tai ini. beratus-ratus Udah, tahun. turun kau. Nabi apa Udah, begini udah. 100 tahun? Kurang ajar ini. Nabi kok kurang ajar Saksi mulutnya Yehova gimana? ini. Masa Saksi Yehova. Kau sudah menambahkan apa yang ada di Masa Alkitab. masa Kau kata, sudah pergi ya, kemana? kalau orang sudah mati menolak Yesus nggak diapa-apain katanya. Sabar. Nanti Diapa-apain. akan diadili, Oke. Bang. Tapi bukan sekarang. Ya udah diam aja lah. Loh, nggak Anjing, bisa. 4 Abang orang masuk, penyesat 4 berarti orang kalau gila. begini. Tidak Alkitab Tabiah. Adalah Ya udah. Hades lah segala macam. Di mana Ya. di Alkitab ada tulisan Hades? Oh, termasuk sampah neraka ini. Ini Kau penghujat ini udah kelas Tuhan, kau pikir sampah nih yang Tuhan masuk itu ini. sekejam Saya kira kamu. tadi masih bisa diatur, ini nggak bisa. Loh enggak, kamu yang salah pemberitaan. Nggak boleh begitu, tidak Alkitabiah. Termasuk sampah alam semesta kah? Sampah. Oh, Nggak kacau apa-apain ini. ini. Tadi saya pikir masih bisa, ini udah nggak bisa, ini udah batu ini. Enggak, Anda yang Cocoknya salah, dibakar, penafsiran dibuang Anda yang ke salah. perantau. Semua yang Anda tidak, bukan Anda nggak ngomong ada tertulis. Anda ngomong tafsir semua. Nabi tidak bisa salah dong. Nabi kan tidak bisa Udah kau salah. turun aja, udah. Bagaimana Nabi nggak bisa salah? Nggak bisa salah. Makanya dia Banyak sekali Nabi yang juga melakukan kesalahan. Oh, ini kau beda. tanya Oke. Sekarang saya tanya, nama gerejamu apa? Nama gerejamu apa? Kok lari ke Nama situ, Bang? gerejamu apa? Saya nggak nanya. Tahu dari gereja Enggak, mana? yang Abang kalau berbasiskan Bukan, nggak mau dia Alkitab, ngasih tahu saya nama. terima. Nggak akan mau. Advent, Bang. Saya Advent, Bang. Saya Kristen dan dari Protestan, tapi Advent. Anjir. Protestan. Astaga, Mas. Advent Mulutnya kan Nabi. bidat. Mulutnya Nabi keluar kata-kata begitu. Emang kau bidat. Bidat bagaimana, Masih Bang? Tolong terlalu halus jelaskan, Bang. itu. Nanti kau aku bilang kau Yang kucing yang gimana? Abang lakukan, ini pembodohan umat ini. Oh. Ini Abang sudah ke neraka. Abang harus, saya akan uji Abang. Ada empat label Nabi itu, Bang, yang harus diuji. Apakah perkataannya sama dengan apa yang dikatakan Tuhan? Gereja kau aja, Apakah gereja perbuatannya kami. sama yang seperti apa yang dia omongkan? Kau lah Apakah gereja pengajarannya terkecil dan sama termiskin seperti di apa yang dunia. Tuhan inginkan? Ya. Dan apa yang dia lakukan? Ternyata Abang tidak ada itu. Semua yang baik, gereja semua yang termiskin- benar. Tidak ada di termiskin Abang di itu, Bang. dunia, ya. Buah-buah roh dari perkataan Abang ini nggak ada, Bang. Kok Abang bisa-bisanya nge-label Abang ini Nabi, Ya, sedangkan karena- bisa. Ya tunggu bentar. Ya karena Buruk, paman Nabi mau menyanggah, bentar. Paman Nabi mau menyanggah, cepat. Iya, jadi gini, Silahkan. kalau si Buruk ini pertama dia tidak mau ngakuin nama gerejanya. Kenapa? Akhirnya dia mengakuin, ternyata Advent itu bidat, ya. Kenapa Advent itu bidat? Satu, dia tidak mengakui adanya Hades. Dia maunya adanya neraka doang setelah penghakiman. Jadi semua yang menolak Yesus di alam sana tuh nyantai-nyantai. Ada yang coli, ada yang ngocok. Jadi aman-aman aja. Nah, inilah ajaran-ajaran yang tidak. Sementara Yesus sendiri berkata, kepada orang yang dua di kanan kiri, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Terus yang di sebelah kirinya diapain? Itu pasti masuk Hades, itu masuk neraka jahanam. Itulah yang Bang, kami si Lazarus lihat itu. akan komplain ke Itu Yesus. belum lautan api yang kami lihat Si itu. Lazarus akan komplain ke Yesus, kenapa saya sudah enak-enak di surga, sebentar, terus kamu kamu diam bangkitkan dulu. lagi saya di dunia. Kamu
Salah mengerti kamu tentang Diam dulu, Firdaus. bentar lagi dijelaskan sama Namanya Nabi dia Luga. sudah dicatat di Firdaus. Loh, abang dari tadi ngomong. Ya. Bentar, lagi dijelaskan sama Nabi Luga. Iya, kamu Enggak, diam, Bang. kamu diam dulu. 3 Sama, menit, nggak 3 ada menit. ayatnya. 3 menit, Hadis tolong itu. di mute. Tolong di mute. 3 menit, 3 menit diam Penyesatannya kau. dia ini, Diam. iya. Dia ini adalah bukan berhikmat, bukan pakai data, ngorocos. Itu salah satu trik terjahat. Salah satu trik penipuan itu ngomong terus. Itu makanya harus Dari tadi kau yang ngomong nih, saya udah diam nih, saya udah diam. Silakan Jadi jelaskan gini, 3 menit. Lazarus, Saya udah diam, silakan jelaskan. orang kaya dan Lazarus itu kan belum hari penghakiman. Tetapi orang kaya itu sudah merasakan siksaan yang hebat. Tadi dia mengatakan Bagaimana dengan Henok bahwa dan orang Elia? yang mati Bagaimana di dengan luar Henok dan Yesus Elia? tidak diapa-apain. Kamu diam dulu, nanti kau tempeleng loh, bener loh. Kamu Wah, belum luar pernah biasa lihat Nabi. tempeleng. Iya bang, bentar diam. Bang, saya takut bang. Jangan biar kamu dimarah diam. bang. Sabar ya bang, bro. Sabar ya bang, sabar ya bang. Kamu diam Luar dulu. biasa Nabi seperti Kamu ini. Diam kau mengatakan dulu. Dia nggak bisa jelaskan bagaimana Henok dengan Elia. Iya diam bentar. Diam Ya, bentar. saya turun deh. Ya, Ya turunlah kau sono, bidat, ngajar. Astaga. Orang disuruh diam. Makanya mau berubah sabar, sabar. Nabi ini ya. Jadi gini, Ya diam kau. kurang ajar nih anak satu. Jadi begini, Udin. Nah, turunlah kau. Jadi dia bilang tadi bahwa setelah orang mati itu di luar Yesus itu nggak disiksa. Padahal orang kaya itu disiksa sampai dia minta setetes air. Itu belum lautan api loh. Nah, itulah sesatnya dia. Makanya kau perlu penglihatan para nabi. Nabi itu mengecek di neraka tuh siapa aja yang kena bantai, dan udah melihat. Kristen juga banyak yang dibantai. Nanti gue sebutin nama gereja. Ikutilah nabi-nabi, ikutilah rasul-rasul yang akan mendirikan gereja yang murni di akhir zaman, yang akan menuai 1,8 miliar dan 1,1 miliar Hindu India. Kita ini mau merekrut mereka untuk gereja Tuhan, bukan masuk gereja-gereja yang udah ada. Tuhan nggak mau lagi dengan. Makanya saya diutus Tuhan untuk membuat gereja baru yang murni pengajarannya. Kalau ada yang nggak murni, muncul pendeta. Nah, makanya mana buktinya? Ya, saya sudah menginjili, saya udah debat dengan Moko Ginta 9 nomor 1 Indonesia. Nah, wajar saya bisa memenangkan Muslim. 1, ini sebentar lagi akan datang kepada Yesus. Makanya kita perlu mendirikan gereja-gereja. Berorganisasi kita fokus ke Yesus aja, nggak usah kemana-mana. Makanya kami punya penglihatan. Kami mujizat, kami juga sering adu mujizat. Saya aja pernah adu mujizat sama Habib, saya tempeleng, kalah dianya. Nah, itulah bukti bahwa saya Tuhan dan rombongan saya. Yang nabi bukan cuma saya aja, ada ratusan nabi di belakang saya dapatkan penglihatan. Jadi nabi itu bukan satu one man show. Nabi ada rombongan para nabi. Tapi kalau rasul memang nggak banyak, hanya yang 12 rasul di akhir zaman. Tapi kalau nabi itu banyak, kalau rasul tuh memang sedikit. Seperti itu. Ini sambal ulek, dia tidak bisa berkata-kata, mungkin saling kaki dia. Mungkin mau menyesali, mau sambal, silakan sambal. Salve, aman saja paman. Ini dengar aja nih paman. Kepada kami supaya Aman saja paman ini. Dengar aja nih paman. ya, jadi kami juga akan membaptis orang-orang yang belum dibaptis Islam nggak cukup juga dengan baptisan percik, supaya kita lebih diurapi Roh Kudus. Kalau dibilang penampakan, saya pernah berdoa 7 malaikat datang pemegang kunci Jadi ya kalau dibilang halu, ya udah kita main data aja, nggak perlu pakai main penglihatan, kita sikat kan gitu. Nah, salah satu yang saya ajarkan adalah Roh Kudus itu perempuan, Kudus itu ibu. Nah, inilah yang bertentangan dengan hampir, khususnya gereja Protestan ya kan, dan gereja Katolik. Kalau saya bilang Roh Kudus perempuan, kan gereja Katolik masuk. Ya, karena nggak ada undang-undang di gereja Katolik mengatakan Roh Kudus perempuan. Mau nggak mau harus
lagi enggak ada ART-nya kan. Nah, jadi yang perlu harus kita, dan puji Tuhan 90% muslim lebih percaya perempuan. Jadi muslim, Hindu, Buddha inilah yang di akhir zaman ini untuk masuk ke dalam ke gereja Tuhan sebelum menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Nggak usah capture ini, nggak sampai 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Ini Bang, Luga kamu bicara dengan malaikat pakai bahasa Indonesia lah, malaikat juga kan bisa pakai bahasa seperti itu. Dan kalau kita melihat kesehatan gereja itu kan tergantung dari kemampuan dia. Dia juga nggak bisa nginjil. Kita ngapain ngikutin gereja yang nggak bisa nginjil? Jemaat 2 juta, 2 juta aja, nggak pernah nambah gitu. Ya, yang memang bisa memenangkan Muslim, bisa memenangkan Hindu, bisa memenangkan, iya kan? Karena penduduk bumi ini 8 miliar, ya. Katolik 1,8 miliar ya. Muslim 1,8 miliar. Nah, yang memang aktif menginjil, aktif memenangkan jiwa, itu yang harus kita dukung. Jangan kita mendukung gereja yang tidak pernah nginjil, tapi ngaku-ngaku bos. Tapi nah, kita perlu gereja yang memang memfasilitasi para debater, berdebat dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ada yang murtad, ada yang ikut Yesus, itu perlu kita dukung. Ngapain kita mendukung gereja yang tidak memenangkan jiwa? Ngapain kita mendukung gereja yang tidak bisa berdebat, cuma ngoceh-ngoceh doang, nggak bisa ngapain kita mendukung gereja yang ibarat kata perusahaan, tapi perusahaan nggak pernah untung, nggak pernah ada peningkatan omset. Kan kalau nggak ada omset, ngapain kita naruh saham di situ? Sama seperti apa tuh, misalnya pasar bursa saham. Kita kan menaruh saham ketika banyak untung, banyak perluasan wilayah. Nah, kita klaim dan terlihat hasilnya, ini yang perlu kita dukung. Ada jiwa-jiwa baru, karena Tuhan kan bilang kan, jadikanlah segala bangsa murid Yesus. Jadi stuck di udah nyaman di gereja masing-masing, nggak aja, ya jangan salahkan kalau nanti lu di surga jadi gembel. Di surga juga ada Firdaus, di situ nggak ada rumah, cuma jalan-jalan aja pakai jubah putih, makan. Tapi kalau kau mau masuk surga tingkat tertinggi, yaitu ada di Yerusalem baru, Rolls Royce di situ. Gitu. Jadi pilihlah hamba yang memenangkan jiwa itu. Kalau gereja nggak ada yang jiwa yang bertobat, terus kita dukung duit kita kucur-kucurin ke situ, ya sama seperti kita naruh saham bangkrut, perusahaannya bangkrut, saham kita hilang. Kalau kau belajar dari apa tuh investor Leo Keng Ho, ya, Leo Keng Ho, dia bilang saya invest di mana perusahaan itu memang lagi maju-majunya. Jangan kita invest di perusahaan yang mandak, maju enggak, mundur enggak, gitu loh. Makanya kita pilih gereja yang memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Kita gabung di situ, kita sama-sama naruh saham di situ, kita memenangkan jiwa, maka upah kita besar di surga. Ya, kira-kira begitulah. Demikianlah tadi sahabat dua sudut pandang, diskusi yang seru ya. Kalau yang pertama mungkin kita yang mendengarkan pun mangkal ya, karena lawan diskusinya seorang wanita, sehingga Luga Tambunan lebih baik meninggalkan room diskusi, karena ngeyelnya bukan main, yang mengatakan bahwa Tuhan perjanjian lama adalah iblis. Wah, dianya melakukan hujatan tanpa adanya data. Kemudian diskusi yang terakhir antara Luga yang menjelaskan mengenai surga dan neraka. Bagaimana Anda memilih
memberikan perpuluhan, sebaiknya kepada pendeta yang seperti apa. Itulah penjelasan Luga. Baik, sahabat Dua Sudut Pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu membagi-bagi rezeki Anda, silahkan bagilah dengan saya dengan memberikan kuota aja. Kuota ya, silahkan berikan kuota Anda seberapapun bantuan Anda ke nomor ini ya. Yang penting kita sama-sama bisa mencari hiburan dan pengetahuan setiap malamnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk video-video Luga dan video yang lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.